wipe, wipe, wipe it down, wipe, 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 wipe it down, wipe, 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 wipe it down, wipe, wipe it down, wipe, wipe it down, wipe, 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 wipe it down, wipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 12 IPA? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam KBM Daring untuk mata pelajaran Matematika Peminatan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita masih dengan limit fungsi trigonometri. Untuk yang selanjutnya adalah submateri limit di ketak-hinggaan. Yang pertama, limit menuju tak hingga, misalkan f, suatu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai pada selang. Ini ya, c tak hingga atau negatif tak hingga c. Limit x mendekati tak hingga fx sama dengan L, artinya jika untuk setiap nilai x yang membesar tanpa batas maka berlaku fx dekat dengan L. Limit x mendekati negatif tak hingga fx sama dengan L, artinya jika untuk nilai x yang kecil tanpa batas maka berlaku fx dekat dengan L. Untuk yang selanjutnya adalah sifat-sifat limit menuju tak hingga. Ya, sifat-sifatnya seperti ini. Ini nanti sebagai patokan untuk kita mengerjakan soalnya nanti ya. Di sini beda-beda. Ada n untuk bilangan bulat ganjil, n untuk bilangan bulat genap, dan n untuk bilangan asli. Ini nanti bisa ditulis ya, supaya nanti tidak lupa. Kemudian yang selanjutnya cara menentukan nilai limit fungsinya, yaitu tentukan variabel pangkat tertinggi pada fungsi polinomial tersebut. Kemudian faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabelnya yang pangkat tertinggi. Gunakan sifat-sifat limit menuju tak hingga tadi ya, sifat-sifat yang tadi yang rumus-rumus tadi itu. Kemudian untuk contoh soalnya, nilai limit x mendekati tak hingga 5x pangkat 7 kurangi x pangkat 4 tambah 9. Cara penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Limit x menuju tak hingga, kita lihat untuk fungsi polinomialnya ini, variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 7. Ini yang nanti kita jadikan patokan. Kemudian limit x mendekati tak hingga, maka variabelnya ini kita keluarkan. Keluarkan ini berarti yang di sini itu keluarkan di sini, sehingga di sini menjadi tidak ada. Kemudian kenapa ini menjadi 1 per x pangkat 3 ya? Di sini kan x pangkat 4. X pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 7 itu hasilnya adalah 1 per x pangkat 3. 4 kurangi 7 kan hasilnya adalah negatif 3. Ini x pangkat negatif 3 bisa ditulis 1 per x pangkat 3. Kemudian di sini 9 per x pangkat 7. Ya, disesuaikan dengan ini. Kemudian limit x mendekati tak hingga, x pangkat 7 dikalikan dengan limit ini. Limit 5 kurangi 1 per x pangkat 3 tambah 9 per x pangkat 7. Limit x mendekati tak hingga di x pangkat 7 itu hasilnya adalah tak hingga itu sendiri. Dikalikan dengan limit yang ini. Lah, ini limit x mendekati tak hingga. Maka setiap nilai x di sini kita ganti dengan tak hingga. Kita ganti dengan tak hingga, maka 5 dikurangi 1 per tak hingga itu hasilnya adalah 0. Ditambah ini 9 kali 0. Maka hasilnya tetap 0. Sehingga 5 dikurangi 0 hasilnya adalah 5. Tak hingga kali 5 itu hasilnya adalah tak hingga. Jadi nilai limit ini tadi adalah hasil akhirnya adalah tak hingga. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan limit fungsi rasional di tak hingga. Yang pertama, tentukan variabel pangkat tertinggi pada penyebut fungsi rasional. Selanjutnya, bagilah pembilang dan penyebut pada fungsi rasional itu dengan variabel pangkat tertingginya.
Gunakan sifat-sifat limit tadi. Kita cek ya. Untuk contoh soalnya, limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat per 5X pangkat 4 tambah 1, itu hasilnya berapa? Yang perlu kita perhatikan adalah penyebutnya ini. Penyebutnya adalah 5X pangkat 4 tambah 1. Variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Jadi ini yang nanti jadi patokan 5X pangkat 4 ya. Dengan membagi variabel pangkat tertinggi dari penyebutnya, maka bentuk ini menjadi 2X pangkat 4 ya, ini menjadi seperti ini, 2X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat per 5X pangkat 4 tambah 1. Masing-masing penyebut dan pembilang ini dikalikan dengan 1 per X pangkat 4 ya, sehingga menjadi seperti ini, 2X pangkat 4 plus 3X kuadrat itu per X pangkat 4 per lagi ya, 5X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4 ya. Masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Kemudian limit X mendekati tak hingga ini ya, 2X pangkat 4 per X pangkat 4 itu hasilnya adalah 2, sehingga ditulis 2. 3X kuadrat per X pangkat 4 itu hasilnya adalah 3 per X pangkat 2. Pangkatnya kan semakin berkurang. Per ya, ini dibagi ini. 5X pangkat 4 per X pangkat 4 itu hasilnya adalah 5. Kemudian 1 per X pangkat 4 itu hasilnya adalah 1 per X pangkat 4. Jika sampai di sini ya, kita lanjutkan lagi sifat-sifat limitnya. Limit X mendekati tak hingga 2 ditambah dengan limit ini. Kita lihat sifat-sifat yang awal ya. 3 kali limit 1 per X pangkat 2 per limit X mendekati tak hingga 5 ditambah limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat 4. Hasilnya berapa? Nih, limit X mendekati tak hingga 2 itu hasilnya tetap 2 ditambah 3 kali ini ya, kembali ke sifat tadi, itu hasilnya adalah 0. Yang ini loh, limit X mendekati tak hingga 1 per N, 1 per X pangkat N itu hasilnya kan 0. Kemudian limit X mendekati tak hingga 5, berarti hasilnya tetap 5. Kemudian yang ini adalah 0, sehingga hasil akhirnya 2 per 5. Seperti itu ya. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan secara japri ya. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada tugas, mohon segera untuk dikerjakan. Jika ada hal-hal yang belum jelas, silakan ditanyakan langsung kepada saya. Sampai bertemu lagi pada KBM daring yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.